Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan dan ini juga ada beberapa request dari teman-teman, cuman nggak semuanya kita bahas dalam video kali ini ya. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham PTBA. Kira-kira untuk minggu depan gimana untuk saham PTBA ini ya. Dan untuk saham PTBA hari Jumat kemarin ditutup surplus 0,24% ya. Ternyata untuk PTBA naik kemarin itu sempat nyentuh level tertingginya di 4.109 4.200 ya, nyentuh level 4.200 heeh, level tertinggi PTBA kemarin Jumat 4.200 dan ditarik turun lagi ini close di harga penutupan hari sebelumnya. Jadi di awal market itu open gap bawah untuk saham PTBA turun dikit naik turun lagi. Coba kalau kita cek apakah kemarin Jumat itu ada yang akumulasi di saham PTBA. Kemarin Jumat tanggal 28 untuk PTBA ASINnya net sell 143 juta aja ya. Jadi sebagian keluar berarti untuk saham PTBA ASINnya PTBA, bentar, PTBA kemarin Jumat tanggal 28 untuk saham PTBA secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, yang net buy sama net sell ini ya nggak beda jauh sih, cuman ada aja yang masuk 8M lebih ya, SA masuk 3,7M yang jadi market utamanya kemarin di saham PTBA itu CCYP, keduanya net sell ya, untuk CC-nya net sell 6,6M, YP net sell 3,5M. Untuk AC-nya yang masuk ZPAK, yang keluar BK dan RX ya. Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 24 untuk saham PTBA ini, ya cenderung didistribusi ya, walaupun nggak terlalu banyak. Dan untuk asingnya ya yang net buy sama net sell nggak beda jauh, jadi gimana ini untuk saham PTBA minggu depan, kayaknya sih masih ada kemungkinan ya, paling nggak akan nyentuh level 4.300-an untuk saham PTBA ini. Untuk resistennya kalau secara Fibonacci ada di 4.330, kalaupun koreksi turun selama nggak jebol aja ini di trendline yang kita buat ini ya, selama nggak jebol trendline-nya ya semoga aja untuk saham PTBA masih bisa naik lagi ya menjelang kapan pembagian dividen. Untuk tahun lalu itu bulan Juni, kira-kira untuk tahun ini buat teman-teman yang udah punya bocoran apakah bulan Mei atau Juni, bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi secara teknikal sih ini udah masih di uptrend sih, jadi naik bentuk higher high, turun bentuk higher low, naik higher high, turun bentuk higher low. Jadi kalau masih naik kemungkinan sih ya akan nyentuh level ini ya, mudah-mudahan 4.330 itu target price untuk PTBA kalau masih naik untuk minggu depan ya. Kalaupun turun semoga aja cuman koreksi selama nggak jebol trendline yang kita buat ini. Kita buat aja warna hitam ini ya. Nah, inilah. Oke, untuk saham PTBA selanjutnya kita cek saham ITMG. Gimana untuk saham ITMG? Masih di bawah ternyata malah jebol ya, jebol support. Jadi kemarin kan close-nya di hari Kamisnya close di 33.600, hari Kamisnya close pas di area support dan hari Jumatnya ya langsung turun ya. Jadi agak berat kayaknya buat naik. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya siapa tahu aslinya masuk lagi di saham ITMG kemarin Jumat tanggal 28 untuk saham ITMG. Ada EP yang distribusi 14,7M ya. Selain EP, PDBK keluar di saham ITMG yang masuk SQ, CC, AK. Jadi untuk ITMG didistribusi oleh EP 14,7M dan untuk aslinya sih ya nggak ada akumulasi banyak sih untuk PTBA. Untuk aslinya net sell 143 juta ya, jadi sebagian masuk sebagian keluar. Yang masuk itu untuk asingnya di saham PTBA kemarin asingnya ya, ZP dan AK, dan yang keluar itu BK, CC, dua broker ini aja sih yang paling banyak keluar di saham PTBA, dan yang paling banyak masuk yang ini ZP dan AK untuk asingnya. Kalau lihat transaksi kemarin masih didistribusi dan belum ada yang akumulasi untuk saham ITMG, apalagi setelah bagi dividen ya kemungkinan mungkin akan konsolidasi dulu ya di area-area sini. Kalaupun turun ya kalau mau entry sih gimana ya untuk saham sektor pertambangan apalagi setelah bagi dividen ini.
Jadi kalau buat naik itu mungkin nunggu sentimen ya untuk sampai ITMG atau nunggu ada yang akumulasi lagi untuk aslinya kalau udah mulai entry banyak untuk aslinya kalau mau entry ya, cuman untuk saat ini sih mending wait and see aja. Soalnya untuk aslinya juga belum banyak masuk. Coba kalau kita cek dari tanggal 13 April, ya ketika ada perlawanan naik ini, siapa tahu aslinya ngerbay berapa banyak. 13 April ya, kalau kita cek dari tanggal 13 April untuk saham ITMG untuk aslinya net sell sih, malah net sell 25,2 M. Jadi selama konsolidasi di bawah pun untuk aslinya masih net sell ya, jadi mending wait and see aja dulu. Oke, untuk saham ITMG kalaupun mau entry masih minat buat berharap di ITMG masih bisa naik lagi, amannya nunggu koreksi turun lagi aja ya di untuk supportnya secara historinya di 32.300 ya, mungkin kalau dekat-dekat area sini ada yang jaga harga bisa spekulasi buy di area sini, atau nunggu breakout aja ya. Dan kalau nunggu breakout ya pastikan untuk ITMG itu liquid ya atau rame pas jam perdagangan tersebut. Kalau breakout cuman nggak rame-rame banget ya gimana? Buat naik itu kayaknya masih agak berat. Oke, itu saham ITMG atau nunggu ada sentimen positif aja buat naikin saham ini. Oke, itu saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Untuk saham Pegas masih konsolidasi ya, cuman harganya itu dijaga di atas 1.420, untuk supportnya masih di 1.420. Kalau kita cek untuk transaksinya Pegas kemarin tanggal 28, untuk Pegas aslinya net sell 19,6 M ya, masih jualan terus. Untuk saham Pegas aslinya kalau kita cek lebih detail, Pegas kemarin tanggal 28 secara keseluruhan yang keluar itu ZP, AKRX, mereka broker-broker asing ya. Jadi asingnya jualan ditampung oleh lokal untuk saham Pegas. Jadi harganya belum naik dulu mungkin ya, nunggu. Tapi di harga saat ini sebenarnya untuk saham Pegas menarik ya. Ini cuman karena harga komoditasnya aja turun berapa sih untuk harga Pegasnya? Harga gas ya. Ya masih di bawah sih, jadi nanti kalau harga komoditasnya naik, ya mudah-mudahan untuk saham Pegas mulai, rebound. Cuman untuk saat ini sih kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksinya ya masih cenderung sepi sih, mungkin akan konsolidasi dulu di range area ini. Ya kalau mau masuk buat invest ya gimana ya, bisa sih mulai nyicil, cuman kembali lagi disclaimer ya, nggak tahu kapan untuk saham Pegas itu mulai rebound. Kalau tahun kemarin bagi dividennya bulan Juni sih, mungkin kalau udah ada isu mau bagi dividen untuk saham Pegas akan ditarik naik ya. Oke, itu untuk saham Pegas sih, untuk saat ini sih ya ini sih berhasil breakout, cuman untuk harganya masih dijaga dan belum terlalu rame. Mungkin untuk besok minggu depan akan konsolidasi dulu ya, nanti setelah ada isu sentimen positif mungkin isu pembagian dividen untuk saham Pegas itu mulai ribuan, dan untuk resistennya kalau masih naik hijau untuk saham Pegas akan ngejar level 1.490, 1.500. Oke, itu untuk saham Pegas, perhatikan saja level ini kalaupun turun semoga nggak jebol di bawah 1.420. Selanjutnya kita cek saham INKP. Dan untuk saham INKP kemarin turun ya, udah 3 hari ini gagal breakout ya. Tanggal 26 April close-nya pas di area resisten, tanggal 27 koreksi cuman ditarik naik lagi, close-nya juga pas di area resisten, dan hari Jumatnya turun malahan ya, mencoba breakout cuman gagal. Kalau kita cek untuk transaksinya INKP. INKP tanggal 28 kemarin secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng lebih banyak yang keluar sih ya, walaupun nggak terlalu banyak, dan yang keluar ini malah asing loh, BKZP kan mereka broker-broker asing. BKZP versi asing keluar, untuk BK-nya net sell 6 M, ZP-nya net sell 5 M, dan yang masuk untuk asingnya YU aja. Jadi untuk asingnya kemarin Jumat net sell di saham INKP. Kalau kita cek dari 3 berarti 1, 2, 3 ya, pas 3 candle itu dari tanggal 26 untuk saham INKP aslinya net buy loh. Jadi kadang masuk, kadang keluar nih. Gimana untuk saham INKP? Apakah ada kemungkinan buat breakout? Kalau kita cek aja dari harga bottomnya di tanggal 17 Maret, kira-kira gimana? Kalau kita cek dari tanggal 17 Maret, aslinya net sell 5 M ya. Jadi aslinya sebagian kadang masuk, kadang keluar. Terus apakah ada yang akumulasi 15 Maret? Tadi berapa? 17 ya. 17 Maret untuk saham INKP. Ada YP sih ini yang masuk 36,4 M, dan yang jadi market maker utamanya itu BKCC. BKCC-nya cenderung trading sih, BK net B4,1.
CC NetBuy 1,7 dan YP NetBuy 36,4 M. Harganya naik untuk YP-nya, AVG-nya di 7.438, 7.440 lah, kita buletin aja seperti itu. 7.400 floating profit ya, heeh, floating profit, jadi ya di area sini sih. Ini area support-nya untuk saham INKP untuk level saat ini ya, 1440. 1440, 1450 di arah sini. Jadi, kalau karena kemarin itu belum berhasil breakout, mungkin kalau koreksi lagi dan ada yang jaga harga, di arah sini kalau mau spekulasi buy ya, cuman kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ya semoga aja dari tanggal 17 ini naik, turun, naik, turun, ya semoga aja naik ya habis itu ya. Soalnya ini udah mulai tanda-tanda mau uptrend sih secara teknikal dan apalagi setelah mengalami koreksi yang lumayan dalam sih untuk saham INKP ini ya. Oke, itu untuk saham INKP dan ini juga mungkin, bagi dividennya tahun kemarin Juni. Ya ini juga belum bagi dividen sih ya untuk di kemungkinan sih kalau nggak bulan ini, bulan depan, kita tunggu aja sentimennya mungkin, kalau koreksi turun, ya kalau mau entry amannya sih atau bagusnya untuk level saat ini di arah sini sih, 7.450, 7.440, tapi kalau besok langsung merah, support terdekatnya setelah histori di sini. Kalau misal di area 7.700 ada yang jaga harga, atau sekiranya nggak bisa jebol di area di bawah itu, ya mungkin kalau mau spekulasi buy mudah-mudahan untuk saham INKP bisa naik ya, apalagi nanti setelah ada isu pembagian dividen. Oke, itu saham INKP tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham SMGR yang malah masih turun ya, kemarin ditutup minus 1,24% ke level 5.950, ini hampir mendekati area support-nya. Untuk support-nya yang ya support kuatnya di 5.850 sih. Perhatikan saya level ini kalau misal besok masih merah ya, semoga nggak jebol di level 5.850. Kalaupun jebol, ya sebenarnya kalau yang apa ya, yang tujuannya untuk investasi sih untuk saham SMGR bisa pertimbangan sih kalau di bawah 5.800 ini. Ya, tapi kalau untuk trading coba kalau kita cek ya, habis rek isu, naik, turun. Kalau kita cek untuk transaksinya SMGR kemarin tanggal ini kalau kita cek dari tanggal kita cek tanggal kemarin dulu ya, tanggal 28 untuk saham SMGR itu aslinya malah terus keluar ya, ini ada apa ya, kenapa aslinya keluar? Untuk aslinya yang keluar itu ZP, AK, DX, YUK, ZRX cukup banyak loh ini untuk aslinya net sell kemarin di saham SMGR. SMGR untuk aslinya net sell kemarin tanggal 28 aja itu udah net sell 72,3 M. Untuk sekelas SMGR ini lumayan banyak loh, 72,3 M aslinya net sell dalam satu hari kemarin, hari Jumat. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir untuk aslinya udah net sell 98. Jadi untuk besok sih karena aslinya keluar cukup banyak ya, jadi jangan buru-buru entry mungkin di awal market, tapi kalau secara teknikal sih untuk support masih di area sini. Sekiranya di area sini ada yang jaga harga kan, kalau mau spekulasi buy disclaimer sih, siapa tahu untuk sampai ke level area sini untuk aslinya mulai entry lagi kan kita juga nggak tahu. Ya semoga gimana ya, ya semoga aja dijagalah di area 5.850-an. Paling enggak sideway dulu ya di area sini konsolidasi dulu paling enggak, kalaupun sampai jebol ya ya gimana, untuk saham SMGR udah di bawah sih, bisa dimasukin ke list aja, yang tujuannya mau invest apalagi untuk saham SMGR kan ini, tiap tahun bagi dividen ya, April, tapi kok sampai sekarang oh kemarin ada sih bagi dividen cuman, belum ditulis mungkin di sini. Oke, itu untuk saham SMGR ya, come date-nya itu tanggal berapa? Kok lupa. Ya di SMGR. Oke, itu untuk saham SMGR ya, untuk come date-nya itu tanggal 3 Mei loh padahal loh. Heeh, berarti
nggak lama lagi hari ya mudah-mudahan tapi kok belum naik ya. Oke itu untuk saham SMGR ya, karena aslinya jualan cukup banyak, jadi untuk minggu depan sih di awal market jangan buru-buru entry, mungkin kalau entry nunggu koreksi aja lebih dalam, siapa tuh dapat harga lebih murah. Oke itu saham SMGR, selanjutnya kita cek saham BNGA ya, dan untuk saham BNGA ini kemarin ditutup minus 1,20% ya. Heeh, habis come dead, open gap bawah, dan technical rebound pas tanggal 27 April naik, cuman hari Jumatnya diturunin lagi, ditutup minus 0,20%. Kira-kira besok gimana untuk minggu depan? Ya untuk level saat ini sih resistennya masih di area sini sih, 1290. Apakah bisa ngejar area itu lagi setelah bagian dividen? Apakah akan koreksi turun lagi? Kalau kita cek untuk transaksinya BNGA ya. BNGA secara keseluruhan hari ini bukan hari ini, kemarin Jumat tanggal 28 untuk saham BNGA itu nggak terlalu rame sih, cuman ini ada GR yang net B 3,4 M, yang jualan juga lebih banyak sih, BKZP, AK, dan mereka broker-broker asing ya, jadi untuk aslinya net sell di saham BNGA untuk kemarin Jumat. BNGA kemarin Jumat aslinya net sell 20,3 M, jadi perlu hati-hati kalau kita cek dari tanggal. Oh ini dari 1 minggu ya, kemarin Jumat net sell 28 M dan dalam 1 minggu terakhir di tanggal 24 udah net sell 20,3 M. Jadi mending yang belum punya posisi di saham BNGA kalau mau entry nunggu harganya lebih turun lagi ya, siapa tahu masih koreksi turun. Untuk supportnya sih support secara historinya di 1180, 1180 ya, jebol di bawah itu ngejar support secara Fibonacci di 1125. Heeh, di area sini kayaknya ada kemungkinan akan, ngejar area support-nya dulu. Nanti lihat laporan kuartal satunya gimana, kalau cukup bagus untuk Q1-nya naik udah keluar belum ini untuk Q1, BNGA ya, CIMB kalau kita cek sih bentar. Untuk laporan kuartal satunya udah keluar sih dan cukup bagus, 1,5 triliun ya untuk net income BNGA. Jadi ya mudah-mudahan mungkin nunggu asingnya mulai entry lagi mungkin ya. Ya perhatikan saja level ini kalau mau entry. Untuk support terdekatnya 1180, 1185, jebol di bawah itu untuk support selanjutnya di 1125. Di area sini nggak ada yang cek harga, berarti mending nunggu di area sini aja. Selanjutnya kita cek saham PNLF. Untuk saham PNLF gimana? Untuk saham PNLF, wah itu koreksi cukup dalam ya. Udah, apakah mau kembali lagi di harga sini? 160-an, soalnya ini turun, turun, turun terus. Dan untuk dari kemarin sih udah jebol ya, untuk support di 300 itu jebol. Kemarin pun juga ketika open gap bawah naik sih, naik ninggalin sedikit gap. Kira-kira apakah sudah ada yang nampung untuk PNLF? Ini jarang bagi dividen ya, tahun kemarin itu ada isu bagi dividen naik tinggi, ya siapa tahu hari ini bagi dividen lagi untuk tahun 2023 ini ada pembagian dividen, bisa naik sih, kayaknya. Cuman kalau kita cek untuk transaksinya PNLF gimana ya? Ini jarang banget ini bagi dividen, baru tahun kemarin kalau nggak salah. Untuk PNLF kemarin tanggal 28 secara keseluruhan dulu ada AZ yang distribusi 10 M, KZ-nya distribusi 5,2, jadi masih didistribusi cukup banyak untuk PNLF kemarin Jumat. Tapi aslinya netB loh, yang distribusi ini lokal ya, yang distribusi itu AZ, KZ versi lokal ya. Untuk AZ-nya net sell 10,10 M-an, KZ-nya net sell 5,2, dan untuk asingnya malah net balance. Ini ditampung oleh asing untuk PNLF. Kalau kita cek aja dalam 1 bulan terakhir ini dari tanggal 3 untuk PNLF asingnya net bal 15,3, dan kalau kita cek di sini dari awal bulan ini apakah cenderung didistribusi atau diakumulasi. Untuk PNLF ada YP sih yang masuk 17,3 M. Cuman kalau lihat transaksi kemarin Jumat aja didistribusi banyak oleh AZ dan KZ ya. Jadi mending
di awal market jangan buru-buru entry, apalagi secara teknikal juga ini berhasil jebol ya untuk support di area sini. Jadi kalau amannya sih kalau mau entry, amannya gimana ya? Siapa tahu kalau turun terus bisa sampai ke level 230 sih. Ini secara histori untuk support selanjutnya PNLF secara histori di 230 ya. Mungkin bisa pertimbangan dekat-dekat area sini sih. Jangan buru-buru entry aja untuk level saat ini ya, atau nunggu breakout lagi. Kalau berhasil breakout dan disertai dengan volume yang lumayan gede, untuk sampai PNLF ada kemungkinan naik sih ya. Kemungkinan sih seperti itu. Jadi mungkin nunggu sentimen dulu. Oke, itu saham PNLF sih untuk besok minggu depan mending di awal market wait and see aja dulu karena ada kemungkinan masih merah dulu karena distribusinya lumayan banyak kemarin Selanjutnya kita cek saham NISP ya. Untuk NISP itu habis bagi dividen juga kemarin open ke bawah tapi hari selanjutnya ditutup naik surplus 4,4% ke level 830 ya. Kira-kira siapa yang naikin dan ini sih belum nutup gap dan kalau lihat candlenya ini demand-nya lumayan kuat. Siapa tahu besok minggu depan di awal market ada kemungkinan naik dulu. Coba kalau kita cek untuk transaksinya NISP kemarin tanggal 28 untuk saham NISP secara keseluruhan dulu ini kita bisa lihat bareng-bareng ternyata malah masih didistribusi ya oleh YU 11,5 M dan yang net paling banyak itu YPCCNI tapi kok bisa naik ya NISP kok bisa naik aslinya net sell dan yang jualan ini YU versi asing sih untuk NISP ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir di tanggal 24 didistribusi terus oleh YU jadi kemarin walaupun naik itu naiknya disertai dengan distribusi ya jadi perlu hati-hati ini harganya cuma dibikin aja kemungkinan seperti itu tapi gimana ya kalau secara histori ya untuk besok sih kalaupun naik kayaknya sih habis nutup gap turun sih kayaknya apalagi ini juga habis bagi dividen hari Jumatnya itu naik disertai dengan distribusi. Kalau kita cek dari harga bottomnya dari tanggal 17 April coba 17 ya 17 April di tanggal 17 untuk IUBK jualan ini ada mereka itu asing loh ini naiknya saham NSIP waktu ini naiknya itu malah asingnya keluar ya habis bagi dividen malah IU-nya keluar lebih banyak lagi jadi ya perlu hati-hati sih mending yang belum punya posisi wait and see aja dulu tapi kalau yang udah floating profit amannya bisa pasang trailing stop ya untuk besok sih mungkin di awal market kalau lihat candlenya sih ini demand-nya ada kemungkinan di awal market naik dulu ya habis nutup gap perlu hati-hati ya kalau koreksi. Oke untuk saham NISP sih kalau menurut saya sih mending wait and see aja dulu amannya cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing untuk level saat ini supportnya ya di sini ya di harga bottomnya ini ya mungkin di area sinilah ya 800 800 heeh, untuk area supportnya 800 810 kalaupun turun selama nggak jebol di bawah itu kalau secara technical sih masih bisa naik cuman kalau lihat broker summary-nya perlu hati-hati untuk saham NISP ini selanjutnya kita cek saham LPKR ya ini dulu udah lama saya nggak cek saham LPKR ternyata harganya udah di pernah nyentuh level 60-an ya, nggak nyangka untuk sekelas LPKR yang waktu kapan itu saya, waktu itu trading-nya tahun 2021 ya, sering trading di LPKR cuman udah lama nggak ngikutin karena ya itu, kurang tertarik sih, trennya juga downtrend ya, ini turun perlahan jadi buat yang nyangkut dan berharap naik itu kayaknya sakit ya kalau lihat penurunannya ini turun perlahan perlahan perlahan, nggak naik-naik malahan. Tapi kemarin itu setelah nyentuh level terendahnya naik lumayan tinggi sih, koreksi turun dan ini naik lagi. Apakah ini, awal buat uptrend untuk LPKR? Kalau kita cek untuk transaksinya coba LPKR, Lippo Karawaci. Tanggal 17.
tanggal 28 ya. Kemarin tanggal 28 hari Jumat sih masih didistribusi oleh KZ Netsel 1,7 dan KZ ini versi asing ya. Dan kalau kita cek jadi kemarin Jumat didistribusi untuk LPKR walaupun ditutup 4% lebih itu net sale lebih banyak didistribusi oleh asing KZ 1 eman. Kalau kita cek dari harga terbawahnya 16 Maret ya. Apakah naiknya itu disertai dengan akumulasi 16 Maret? LPKR tanggal 16 Maret 16. Ini dari tanggal 16 kita bisa lihat bareng-bareng ya hampir sama ya yang Netbuy sama Netsel, market maker utamanya CP dan YP, keduanya itu cenderung trading sih, untuk YP-nya malah Netsel 2,3. Jadi gimana ya untuk saham LPKR? Kayaknya ya ini menurut saya hanya analisa saja. Masih banyak yang nangkut di atas mungkin, nunggu retailnya pada cut loss baru dinaikin. Kalau lihat historinya sih ini udah downtrend-nya lumayan parah ya dan ini udah mulai melandai ya gimana ya, di harga saat ini sih sebenarnya udah cukup murah untuk saham ya nggak murah juga sih, gimana ya, soalnya untuk saham LPKR ini kan hutangnya gede ya dan tahu sendiri grup Lipo gimana. Ya kalau buat trading mungkin nunggu saham LPKR ini rame aja ya, liquid. Tapi untuk saat ini sih mending wait and see aja dulu untuk besok naiknya 4% lebih ini disertai dengan distribusi. Jadi mending wait and see aja dulu. Kalau menurut saya mungkin akan konsolidasi ya. Oke, itu saham LPKR untuk support resisten terdekatnya kalau kita ukur pakai rectangle yang ini. Untuk support terdekatnya sih di sini, di 90 ya, kalaupun turun dan mungkin kalau tetap minat buat trading spekulasi buy di saham LPKR bisa pertimbangkan ada 90 atau kalau naik resistennya ada di 97. Oke, itu saham LPKR tutup disclaimer dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.